beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-307 ini didukung oleh para pemain Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, M. Reda sebagai penjaga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Mas Niko sebagai Nambi, Idris Apandi sebagai Ramapati, Sulaiman sebagai Tambak Baya, Mas Dewa sebagai Gagarangan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Seorang prajurit berlari-lari menuju ke ruangan pendapa. Selanjutnya prajurit itu melaporkan kepada Arya Wiraraja tentang gugurnya Rangga Lawe di medan peperangan. Walaupun sebenarnya Arya Wiraraja sudah menduga sebelumnya, tapi begitu mendengar kematian putranya, hatinya bergetar juga. Setelah prajurit itu kembali ke gardu penjagaan, Arya Wiraraja untuk sementara masih duduk di ruangan pendapa Istana Tuban. Berita kematian putranya mendadak seperti menyadarkannya bahwa dirinya sudah benar-benar tua.
hatinya menjadi kosong, sedih dan hampa bagaikan langit tiada berbintang. Ronggolawe. Sejak kecil kau kugadang-gadang, sejak kecil kau kugendong-gendong, dan kudamba-dambakan, agar suatu saat bisa menggantikan kedudukan orang tuamu. Tapi ternyata usiamu begitu pendek, Ronggolawe. Kau telah pergi mendahului aku. Sekarang apalagi yang bisa kuharapkan dalam hidup ini? Adakah sisa-sisa kebahagiaan dalam hidupku ini? Apa artinya hidup amuk wibawa seorang diri? Semuanya telah berlalu bagaikan sandiwara belaka. Kini Ronggolawe telah tiada. Telurku yang hanya sebutir telah pecah di perjalanan. Dan Arya Wiraraja bagaikan induk ayam yang berkotek-kotek dalam kesunyian. Dengan hati yang lunglai, Arya Wiraraja masuk ke ruang peraduannya. Sebentar kemudian dia sudah keluar kembali dan mengenakan pakaian seorang Brahmana. Dia melangkah menuju Pagedogan atau kandang kuda. Dia memang sengaja tak ingin membuat istana Tuban menjadi geger karena kematian Ranggalawe. Itulah sebabnya dia tidak mengabarkan berita tentang kematian Ranggalawe kepada dua orang menantunya, Marta Raga dan Tirtawati. Istana Tuban masih diselimuti kabut kesunyian ketika Arya Wiraraja memacu kudanya meninggalkan pintu gerbang. Malam itu juga dia bermaksud pergi ke Majapahit. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Jarak antara kota Tuban dan istana Majapahit cukup jauh. Walaupun sudah dibuka jalan yang baru sebagai sarana perniagaan antara kedua kota, Arya Wiraraja membutuhkan 2 hari 2 malam untuk berkuda. Pada hari yang ketiga, barulah dia tiba di perbatasan kota Majapahit. 2 orang penjaga tugu perbatasan segera menghadang kehadirannya. Maaf, Tuan. Mau kemanakah tujuan perjalanan Tuan? Aku mau menghadap Gusti Prabu Kertarjasa. Maaf, siapakah Tuan ini? Dan apa keperluan Tuan menghadap Gusti Prabu? Oh, namaku Arya Wiraraja. Aku datang dari Istana Tuban. Soal keperluanku menghadap Gusti Prabu, aku tidak bisa mengatakannya padamu. Maaf, Tuan Wiraraja. Bukannya kami tidak percaya kepada Tuan. Tapi perang antara Majapahit dan Tuban baru saja selesai.
Kami harus berjaga-jaga untuk menghindari segala kemungkinan. Sudah seharusnya kalian menjalankan perintah dengan sebaik-baiknya, prajurit. Sekarang, berilah aku jalan. Maaf, Tuan. Kami terpaksa menahan Tuan untuk beberapa waktu di tugu perbatasan ini. Kami akan minta izin lebih dulu kepada atasan kami, apakah Tuan diperkenankan masuk ataukah tidak. Oh, kalau begitu, baiklah. Aku akan menunggu di sini. Prajurit penjaga tugu perbatasan itu kemudian berbisik-bisik sebentar pada dua orang temannya. Kemudian salah seorang di antaranya menghampiri seekor kuda yang tertambat di bawah pohon. Tapi belum sempat prajurit itu naik ke atas punggung kuda, mendadak dari jauh mereka semua melihat kehadiran Arya Kamandanu. Oh, kiranya Tuan Wiraraja. Ya, benar Arya Kamandanu. Aku bermaksud menghadap Gusti Prabu, tapi mereka menahanku di sini. Apa yang kalian lakukan terhadap Tuan Wiraraja, prajurit? Ampun, Tuan. Ampun, Gusti. Kami terpaksa menahan Tuan Wiraraja karena kami harus menjalankan perintah. Sudahlah Kamandanu. Mereka tidak bersalah. Mereka sudah bekerja dengan baik. Kalau begitu marilah, Tuan. Marilah saya antarkan menghadap Gusti Prabu. Kebetulan Gusti Prabu sedang memimpin pertemuan di Balai Paseban Agung. Mari, Tuan. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat datang di Balai Paseban Agung, Istana Majapahit ini. Kali ini, kita berkumpul untuk membicarakan masalah perang melawan pasukan Tuban, yang menurut laporan dinyatakan sudah selesai. Apakah memang benar demikian, Paman Lembusura? Benar, Gusti Prabu. Pasukan Tuban sudah dapat ditundukkan. Sebagian besar mereka terbunuh, dan sisanya kucar-kacir melarikan diri. Iya. Apakah masih diadakan pengejaran terhadap mereka yang melarikan diri, Paman? Dalam hal ini, Adinambi hamba kira dapat memberikan keterangan yang lebih terperinci, Gusti Prabu. Bagaimana, Paman Ambi? Apakah jumlah mereka yang melarikan diri cukup banyak? Hal itu tidak perlu dikhawatirkan, Gusti Prabu. Jumlah mereka hanya sekitar 300 sampai 500 orang. Dan hamba menyuruh beberapa orang perwira Majapahit memimpin pasukan pengejaran. Mereka terdiri dari 3 kelompok, Gusti. Masing-masing kelompok dipimpin oleh Rabanyak, Rapangsa, dan Aryatada. Hamba kira mereka dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, Gusti Prabu. Baiklah, Paman Ambi. Kita tinggal menunggu laporan mereka. Sekarang aku ingin membicarakan masalah lain yang tidak kurang pentingnya. Kita semua tahu bahwa kita tidak menghendaki perang di antara saudara-saudara dan teman-teman kita sendiri. Pemberontakan yang dilakukan Ranggalawe merupakan contoh buruk bagi awal pertumbuhan Majapahit ini. Kita semua berharap agar jangan sampai peristiwa seperti itu terulang kembali. Ada yang masih merupakan ganjalan dalam hati kecilku. Kita semua tahu bahwa Ranggalawe adalah putra tunggal Tuan Arya Wiraraja. Sedangkan Tuan Arya Wiraraja, kita semua tahu,
betapa besar jasa beliau dalam ikut serta membangun Majapahit ini. Ampun, Gusti Prabu. Hamba terpaksa memotong sebentar. Ganjalan seperti apakah yang telah mengganggu hati Gusti Prabu Kertarajasa? Apakah Gusti Prabu mengkhawatirkan suatu saat nanti Tuan Arya Wiraraja menuntut balas kematian Ranggalawe? Kekhawatiran semacam itu sebenarnya memang tidak perlu ada. Namun begitu, bukan berarti kemungkinan seperti yang Paman kemukakan tidak bisa terjadi. Bagaimanapun juga, Ranggalawe adalah putra kandung Tuan Arya Wiraraja. Tapi kita semua berharap bahwa Tuan Arya Wiraraja dapat menilai persoalan ini secara lebih baik. Baru saja Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana selesai mengucapkan kalimat-kalimatnya, ketika mendadak Arya Kamandanu datang ke Balai Paseban Agung dengan ditemani Arya Wiraraja. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Oh, Tuan Arya Wiraraja. Saya sama sekali tidak menduga bahwa Tuan akan datang begitu mendadak. Untuk itu saya mengucapkan selamat atas kehadiran Tuan di Balai Paseban Agung Istana Majapahit ini. Oh, terima kasih Gusti Prabu. Sebaliknya hamba mohon ampun kalau sekiranya kehadiran hamba mengganggu suasana di dalam Balai Paseban Agung ini, Gusti. Sama sekali tidak, Tuan. Justru kami baru saja membicarakan perihal Tuan Arya Wiraraja. Kebetulan sekali Tuan datang. Rupanya kau berumur panjang, Kakang Wiraraja. Kami semua baru saja membicarakan perihal dirimu, dan tiba-tiba kau hadir di tengah-tengah kami. Oh, terima kasih, Adi Lembusoro. Oh, ampun Gusti Prabu. Sebenarnya hamba takut kehadiran hamba justru akan mengganggu suasana pembicaraan di Balai Paseban Agung ini, Gusti. Oh, sama sekali tidak, Tuan. Justru pembicaraan ini akan bisa kita selesaikan secara tuntas dengan kehadiran Tuan. Kami baru saja membicarakan perihal putra Tuan, Ranggalawe. Kami semua yang berada di Balai Paseban Agung ini sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Ya, hamba sendiri juga sangat menyesalkan peristiwa tersebut, Gusti. Hamba sudah tidak kurang-kurang memberi nasihat, memberi penalaran yang lebih baik. Tapi Ranggalawe memang anak keras kepala, Gusti. Ya, dan seperti inilah akibatnya. Kami dapat memahami perasaan Tuan Wiraraja. Kami tahu bahwa keadaan Tuan benar-benar terjepit. Benar, Gusti. Di satu pihak, saya harus mendengarkan tangisan anak. Sedangkan di lain pihak, saya harus tetap berbakti kepada negara dan kepada Gusti Prabu. Ya, tapi sudahlah, Gusti. Semuanya sudah terjadi. Kita serahkan apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi kepada kekuasaan tangan-tangan Sang Hyang Widi. Benar, Tuan. Kita hidup di dunia ini sebenarnya hanyalah menjalani sebuah lakon pewayangan. Ada tangan-tangan gaib yang menggerakkan wayang-wayang di atas layar atau pakeliran. Karena itu, saya mohon Tuan Wiraraja dapat menenangkan hati, menjernihkan pikiran,
dan menganggap apa yang sudah terjadi ini memang harus terjadi. Benar, benar Gusti. Hamba sudah pasrah. Bagi hamba, soal Ranggalawe sebenarnya sudah selesai. Sekarang ini, hamba datang menghadap untuk suatu keperluan yang lain, Gusti. Oh, keperluan apakah gerangan Tuan? Ampun, Gusti. Sekarang ini, hamba sudah semakin tua. Tubuh hamba juga sudah semakin lemah. Hamba ingin hidup secara tenang. Untuk itu hamba datang menghadap, sekedar ingin menanyakan perihal apa yang pernah Gusti Prabu janjikan kepada hamba. Ampun Gusti Prabu, janganlah Gusti Prabu menganggap pertanyaan hamba ini merupakan suatu tuntutan, ataupun hal-hal lain yang bersifat memaksa. Sama sekali tidak, Gusti. Hamba hanya ingin mendengar kebijaksanaan Gusti Prabu Kertarejasa. Iya, Tuan Wiraraja. Saya mengerti apa yang Tuan maksudkan. Memang, saya pernah jatuh janji kepada Tuan bahwa jika suatu saat nanti saya dapat menjadi raja di Majapahit, maka saya akan membagi wilayah kerajaan saya menjadi 2 bagian. Dan rupanya sekarang ini saya harus menepati janji saya. Sekali lagi hamba mohon ampun Gusti. Bukannya hamba menagih janji. Hamba hanya ingin hidup secara tenang dan damai menjelang akhir hayat hamba nanti, Gusti. Baiklah, Tuan Wiraraja. Tuan tidak perlu merasakan sungkan. Janji ibarat hutang. Karena itu harus ditepati. Baiklah. Sekarang dengarkan, Tuan. Inilah keputusan saya. Mulai hari ini, dan nanti akan dikukuhkan menjadi suatu keputusan resmi dari pemerintah Majapahit. Saya akan membagi kerajaan menjadi 2 bagian. Saya akan memberikan Lamajang Utara, Lamajang Selatan, dan 3 penjuru kepada Tuan Arya Wiraraja. Selebihnya, Majapahit Barat tetap akan berada di bawah kekuasaan saya. Nah, bagaimana Tuan? Apakah Tuan puas menerimanya? Oh, ampun. Ampun Gusti Prabu. Hamba kira cukup. Bahkan rasanya pemberian Gusti Prabu terlalu berlimpah-limpah kepada hamba. Tuan Wiraraja pantas untuk menerimanya. Rasa sakit di kepala, itu sakit kepala. Bapak-bapak ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Maka demikianlah, seperti apa yang sudah dikatakan oleh sejarah, Sang Prabu Kertarejasa Jayawardhana menyerahkan Lamajang Utara, Lamajang Selatan, dan 3 penjuru kepada Arya Wiraraja. Dan mulai hari itu, Arya Wiraraja mengundurkan diri dari seluruh kegiatan yang bersangkut paut dengan tata pemerintahan Majapahit. Mulai hari itu,
Arya Wiraraja tinggal di Lamajang sampai akhir hayatnya nanti. Kita sudah terlalu jauh meninggalkan tepian sungai Tambak Beras, Kakang Tambak Baya. Ya, benar Adi Gegarangan. Sepertinya prajurit-prajurit Majapahit itu tidak lagi mengejar kita. Kita bisa melanjutkan pelarian ini dengan lebih aman. Namun begitu, kita harus tetap waspada. Kemana tujuan kita, Kakang? Kemana saja. Yang penting selamat dari incaran orang-orang Majapahit. Sekarang ini, kita semuanya menjadi pelarian Gegarangan. Kita menjadi buron pemerintah Majapahit. Ya, sudahlah. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Ayo kita cari tempat persembunyian yang aman. Sementara itu, Tambak Baya dan Gegarangan bersama orang-orangnya yang kira-kira berjumlah 300 orang berusaha untuk melarikan diri dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Mereka terus berkuda melewati desa Jaban, kemudian menyeberangi Kalimas, dan akhirnya mereka tiba di tepi sungai Kapulungan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.